Hadir hari ini mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya waktu kami dengar firman Kristus, iman kami dibangkitkan dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya firman-Mu pelita dan terang bagi jalanan langkah kami. Itu sebabnya kami berdoa sore malam hari ini. Terbuka tingkap langit di atas kami Tuhan. Engkau melepaskan hikmat, pengertian dan pewahyuan bagi setiap kami. Bicara sampai dasar hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satu dari kami yang akan pulang dalam keadaan yang sama. Waktu kami meresponi firman yang hidup yang adalah Engkau sendiri. Tuhan kami berdoa minta kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Kami tahu Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami buka hati kami menerima anugerah kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang percaya pasti diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Siapa percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan boleh kasih senyum sama orang kanan kiri kita. Lalu bilang saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Dan kita pasti diberkati, haleluya. Amin. Senang sekali ada di sini lagi, saya percaya kita semua keluarga di dalam Tuhan, amin. Ya saudara, dan saya percaya juga hari-hari ini Tuhan semakin memakai hidup kita menjadi alatnya yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kali Yesus hadir dalam hidup seseorang, pasti dia buat hidup orang itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin saudara. Ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata gini, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Perubahan kualitas. Betul gak saudara? Ada beberapa orang yang namanya dirubah oleh Tuhan dalam hidupnya. Simon jadi Petrus. Ya, saudara. Saulus jadi Paulus. Dan setiap orang yang dirubah namanya, masa depannya juga berubah. Menjadi lebih baik. Artinya salah satu kepentingan Tuhan hadir dalam hidup kita, dia ingin membawa kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. Dan saudara tahu kenapa dia rindu melakukan itu dalam hidup kita? Karena ada satu hal yang sama-sama saya mau mengajak kita untuk menyadari saudara. Karena perlu kerendahan hati untuk menyadari hal ini. Apa itu? Kita memiliki keterbatasan. Setuju gak saudara? Sadarkah bahwa siapapun kita yang duduk di tempat ini, kita punya batasan. Maka ada istilah, sabar itu ada batasnya. Karena kita punya keterbatasan, kesehatan kita ada batasnya. Ada beberapa kita ingin melakukan banyak hal, tapi maaf, kesehatan terbatas. Keuangan bisa terbatas. Pengetahuan kita bisa terbatas. Saudara, tanpa kita sadari, kita dalam hidup ini punya keterbatasan. Oke, kita lihat satu firman Tuhan. Mari buka sama-sama dalam kitab Amsal 4, ayatnya yang ke-23. Amsal 4, ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu semangat, amin. Hitungan ketiga, Amsal 4 ayat 23, 2, 3. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau saudara lihat kata terpancar kehidupan, dalam kontekstual bahasa aslinya itu berbicara tentang batasan-batasan kehidupan. Saya ambil contoh gini, kota Jakarta punya batas teritorial, betul gak? Ada garisnya. Begitu lewat garis batas, bukan lagi Jakarta. Sama dengan Indonesia, punya batas teritorial. Begitu lewat batas, bukan lagi Indonesia. Sama dengan hidup kita. Setuju saudara? Ya. Jadi ya seperti saya bilang di awal, butuh kerendahan hati
untuk menyadari kita punya batasnya. Saya teringat satu ketika ada satu gereja mempersiapkan drama Paskah, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada umumnya drama Paskah adalah bercerita tentang Yesus disalib, betul gak Saudara? Dan gereja ini mempersiapkan drama itu dengan begitu luar biasa. Benar-benar mereka mempersiapkan salib yang besar, pemeran Yesus, dan Saudara tahu prajurit dan cambuknya pun dipersiapkan dengan luar biasa. Jadi itu cambuk beneran, tapi dilapisi dengan lapisan yang banyak dan kuat, sehingga kita ketika dicambuk gak berasa Saudara. Supaya adegannya benar-benar nyata gitu. Mereka latihan terus sampai waktunya hari H. Drama dilakukan. Yesus keluar memikul salib dengan ekspresi yang benar-benar mewakili ekspresi Kristus. Dan abis itu apa? Prajurit Saudara. Prajurit pun memecut Yesus, mencambuk Yesus dengan begitu semangat, seakan-akan benar-benar itu prajurit. Nah, ada masalahnya. Ternyata karena keseringan latihan, lapisan cambuk itu mulai menipis. Dan tidak ada yang tahu. Dan ketika benar-benar dicambuk, Yesus benar-benaran kesakitan yang meran Yesus. Lalu pemeran Yesus berusaha kasih kode. Dipikir kurang keras. Ditambah putarannya. Tambah kesakitan lagi, dibuat lebih keras lagi. Tiba-tiba pemeran Yesus banting salibnya, balik badan. Lalu dia bilang, belum pernah lihat Tuhan Yesus marah ya kamu. Bubar dramanya. Saudara, itu bukan Yesus. Tapi kita punya batas. Setuju? Setuju? Saudara suka doa, kadang-kadang ada batasnya. Capek berdoa, capek datang ibadah, betul? Saudara suka baca Alkitab, saya mau tanya siapa yang belum pernah bosan baca Alkitab? Ada batasnya. Semua kita punya batasan. Nah, dengar baik. Yesus datang dalam hidup kita supaya kita mampu melewati batasan-batasan dalam hidup kita. Dia yang tak terbatas datang dalam hidup kita yang terbatas. Supaya kita punya kesempatan dalam hidup ini bersama Dia melewati batasan-batasan kehidupan kita. Sehingga berapapun usia kita, berapapun uang yang ada di dalam dompet dan rekening kita, berapapun apapun keadaan kesehatan kita, kita tetap bisa lakukan perkara besar bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita adalah orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang orang lain katakan tidak mungkin untuk dilakukan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memperbesar kapasitas gereja ini. Amin. Dengar baik, saya datang membawa pesan Tuhan buat semua yang ada di tempat ini. Hari-hari ini Yesus hadir memperbesar kapasitas hidup kita. Dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika orang lihat bukan kuat dan gagah kita lagi, tapi siapa yang hidup di dalam kita. Amin. Kita keluar dari kemampuan kita, lalu kita masuk dalam kemampuan Tuhan. Sehingga hidup kita, ini kabar baik Saudara, tidak lagi terkungkung lewat batasan-batasan yang ada dalam hidup kita. Dan mari kita lihat bagaimana cara Yesus memperbesar kapasitas murid-muridnya. Sehingga kita bisa belajar. Saya berdoa hati kita siap. Yang setuju katakan amin. Mari bilang sama orang kanan kiri kita, persiapkan hati kita. Karena perlu persiapan hati. Supaya tangan yang berlubang itu memperbesar kapasitas kita. Siapapun kita. Saya percaya gak pernah ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan gak punya anak emas. Yang ini dibesarin, yang ini enggak. Saya juga percaya Tuhan gak pernah salah pilih. Dan saya punya keyakinan. Kalau saudara duduk di tempat ini, Tuhan pilih saudara. Dan saya. Amin. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus melakukan sama murid-muridnya. Saudara. Mari kita lihat Markus 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Markus 6 ayat 7 sampai 8.
Saya mau mengajak kita baca sama-sama. Markus 6 ayat 7 sampai 9, maaf ya, sampai 9. Saudara siap? Hitungan ketiga, Markus 6 ayat 7 sampai 9. 2, 3. Oke, anggap itu kejadian hari ini. Ketika Yesus mau membesarkan kapasitas murid-muridnya. Oke Bapak Ibu, khusus ibadah sore, khotbahnya 10 menit. Habis itu mari pergi berdua-dua. Melakukan sesuatu untuk kota Jakarta. Jangan bawa apapun, percayalah ada kuasa dan anugerah yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari pilih pasangan masing-masing, pergi berdua-dua, ada kuasa menyertai dan singkat cerita misalnya pergilah kita semua berdua-dua, bukan bertiga, berdua-dua. Dan mulai melakukan satu ke utara, barat, selatan dan mulai melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, setelah sekian waktu murid-murid mulai melakukan perkara-perkara yang besar, nah setelah selesai mereka kembali berkumpul. Mari kita lihat apa yang terjadi. Markus 6 ayat 30. Kita baca sama-sama lagi, Markus 6 ayat 30. Hitungan ketiga, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu murid-murid kembali berdua-dua. Dan mereka mulai memberitahukan pada Yesus, setan ini takluk, yang ini disembuhkan, yang ini mengalami mujizat. Mereka berantusias dan berkumpul. Dan saudara tahu, ketika mereka berkumpul, Yesus mulai melihat, sepertinya murid-murid udah mulai kecapean. Saudara, kalau ada batas, murid-murid sudah mulai hampir di batas kemampuannya untuk melayani. Terbukti lewat ayat selanjutnya. Coba kita lihat ayat 31. Maka ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara bayangin, ketika murid-murid melayani, yang dilayani makan gak sempat. Yang melayani juga gak sempat makan. Saya kalau pelayanan gak pernah telat makan, kecepatan makan. Nah, jadi ketika murid-murid balik, Yesus mengambil sebuah inisiatif luar biasa. Sepertinya murid-muridku butuh liburan. Siapa yang butuh liburan? Saudara, ini bukan dari inisiatif murid-murid, ini datang dari Yesus, guru mereka. Oh, ini kalau satu hari lagi mereka melayani, bisa habis tenaganya. Jangan-jangan habis itu minta mundur dari pelayanan. Jadi semua murid udah hampir mentok kekuatannya. Letih, capek. Ada yang pernah mengalami hal itu? Udah capek percaya, capek berdoa. Doa terus, gak ada apa-apa. Percaya terus, gak ada apa-apa. Mulai capek. Dan butuh apa? Cuma dua. Pertama, makan. Sama-sama bilang makan. Kedua, istirahat. Dan Yesus melihat itu. Dia Tuhan yang baik, betul? Stop pelayanan. Alkitabnya taruh semua. Alat musik taruh semua, sound system mati, multimedia matiin. Ya, semua berkumpul. Tidak ada pelayanan. Liburan. Kita lihat cerita selanjutnya, saudara. Apa yang terjadi? Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kenapa ke tempat yang sunyi? Kalau rame orang minta pelayanan lagi. Ada Yesus, minta didoain lagi. Sengaja dia pilih sebuah resort
yang sunyi, tenang, supaya murid-murid bisa makan dan tidur. Mungkin Yesus sudah memesan semua makanan yang murid-murid suka. Kalau dia tinggal di Indonesia, mungkin dia pesan B1, B2, makanan Chinese food, makanan Nusantara, semua makanan ada. Lalu bukan cuma makanan, sudah ada tempat-tempat istirahat yang nyaman. Mungkin ada murid-murid yang memilih, guru aku tidur duluan. Tidur udah naikin selimut. Akhirnya setelah pelayanan bisa istirahat. Mungkin doa sebelum tidurnya kilat, berkati dalam nama Yesus, amin. Nah sama kayak doa makanan. Dan murid-murid juga udah persiapan makan. Ya ini asumsi saya, sudah mengambil semua makanan, sudah tinggal nyuapin makanan ke mulut. Karena wajar, mereka gak sempat makan. Orang kalau gak sempat makan apa? Lapar. Percayalah, untuk beberapa orang termasuk saya, kalau lapar, resek saudara. Bener. Nah, dan puji Tuhan, saya suka sekali cerita ini. Oh Yesus berinisiatif untuk membawa murid-muridnya liburan. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ayat 33. Tetapi, nah ini nih, kalimat tetapi ini nih. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, mendahului mereka. Oh ketahuan. Yesus lagi sembunyi-sembunyi fellowship, ketahuan oleh siapa? Semua orang. Lalu semua orang ini orang cerdas, dia pilih jalan darat dan nyampe duluan. Saudara percayalah, kalau kita lagi lapar, lalu kedatangan banyak orang lapar, itu gak mudah. Saudara tahu ujung cerita ini, Yesus kasih makan ribuan orang. Ujungnya. Dan mari kita lihat, apakah fellowship berhasil dilanjutkan atau tidak. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Murid-murid baru masukin suapan pertama. Udah lapar berat nih, keroncongan. Yang di kamar udah naikin selimut, udah mau merem. Lalu Yesus berkata, taruh piring dan sendok kalian. Hai yang di kamar, keluar, rapikan selimutmu. Mari kita layani mereka. So bayangin, apa perasaan murid-muridnya? Tega, udah tahu kita udah mementok di batasan, malah disuruh lagi pelayanan. Tapi dengar baik, tolong konsentrasi di poin ini. Saudara tahu, ketika murid-murid taat, taruh sendok, lipat selimut, dan melangkah melayani mereka, kapasitasnya berubah. Batasannya berubah. Kapasitasnya jauh lebih besar. Itu cara Tuhan memperbesar kapasitas kita. Ada orang-orang tertentu yang sengaja diizinkan Tuhan. Udah mau mentok di ujung kapasitas. Tapi malah disuruh melayani orang lain. Kapasitasnya berubah. Saudara tahu, ribuan orang makan saat itu. Tadinya murid-murid cuma punya kapasitas berdua-dua. Sekarang ribuan. Saudara bayangin ya, kalau kita buat KKR 5.000 yang datang, panitianya cuma 13. Murid dan Yesus. Masuk ICU besok 13-13-nya. Kamu konsumsi, transport sama semua merangkap. Lalu bagaimana kapasitas 13 orang menghandle dengan mudah ribuan orang? Kapasitasnya berubah. Saudara, untuk ini tidak ada kadaluarsa. Artinya
siapapun bisa mengalami kebenaran mutlak ini. Amin. Amin. Ketika sudah mau nyerah, disuruh melangkah. Saudara dengar baik. Waktu kita melangkah satu langkah, Tuhan buat ribuan langkah di depan kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan tidak mau kita ada di tempat yang sama. Tuhan tidak mau kita ada dalam kapasitas yang sama. Siapapun kita, Tuhan mau membawa kita lebih baik. Tapi dengan caranya dan anugerahnya. Saudara, sederhana. 2 hal aja yang saya ingin sampaikan buat saudara. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita? Pertama, hiduplah untuk mementingkan kepentingan orang lain. Aneh bin ajaib, orang lapar suruh kasih orang makan. Tapi saudara, maaf tidak ada jalan lain. Selama kita tetap memilih hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri, perasaan kita sendiri, seluruh kehidupan kita sendiri, hanya untuk kesenangan kita sendiri, hanya untuk kesehatan kita sendiri, hanya untuk semua diri kita sendiri, tidak pernah ada kapasitas yang diperbesar. Itu semua bisa terjadi waktu kita mulai melangkah, tidak hanya mementingkan diri kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dengar baik. Mujizat selalu terjadi waktu kita tidak mikirin diri kita sendiri. Di bagian lain, Yesus juga memberi makan banyak orang. Salah satu yang memicu, yang menyebabkan mujizat besar terjadi adalah seorang anak yang membawa bekalnya pada Yesus. Betul? Saudara masih ingat cerita itu? Dan saudara tahu bekalnya apa? Ikan 2, roti 5. Nah saya mau tanya buat yang udah punya anak dan yang udah punya cucu. Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak, roti 5, ikan 2. Kemungkinan model ikan Petrus itu, mujair. Saya mau tanya, 5 roti, 2 ikan, porsi anak-anak atau porsi dewasa? Oh itu porsi saya sudah. Roti di sana gede-gede sudah. Jadi menurut saya kemungkinan besar mamanya bilang gini, "Nak, nih mami kasih bekal buat kamu. Dan mami lebihin. Kalau kamu lihat ada yang gak bawa makan, kasih bekal kamu untuk dia." Terbukti anak ini yang bawa kepada Yesus. Di antara banyak orang dewasa, hanya anak ini. Kenapa? Dia tidak mementingkan perutnya sendiri. Betul kan sudah? Dia bisa aja makan rotinya, habis 5-5-nya. Ikannya habis, pulang kekenyangan, mujizat gak terjadi. Jangan pernah anggap remeh, saya ulangi. Jangan pernah anggap remeh ketika kita melangkah mulai mementingkan kepentingan orang lain. Saudara 12 tahun lalu, persis 12 tahun lalu, saya melayani di Semarang. Waktu itu diberi kesempatan untuk siaran di satu radio rohani di sana. Lalu tiba-tiba di layar radio itu muncul satu nomor, lalu ada pesan di bawahnya, "Tuhan cuma sayang sama kamu, dia gak sayang sama saya." Gitu doang. Saya penasaran sekali. Lalu selesai saya hubungi nomor yang ada. Ternyata seorang perempuan usia 22 tahun. Dia ada di rumah sakit dalam kondisi pertama punya tumor di otak. Kedua dia positif HIV AIDS, penyakit menular yang belum ada obatnya. Ketiga dia pecandu narkoba. Keempat dia yatim piatu. Kelima dia seorang lesbi yang memiliki kelainan seksual. Saudara bayangin, saya harus ngomong dari ayat apa kira-kira? Komplit. Lalu saya coba semampu saya untuk bisa melayani dia. Terus alot, dan satu ketika dia buka hati terima Tuhan. Dan teman-teman lain melayani dia. Dia bertumbuh di satu gereja lokal di sana. Satu ketika seorang perempuan menghubungi saya. Lalu dia bilang gini, "Kenapa kamu ngajak pacar saya ke gereja?
kamu orangnya ya. Loh, yang telepon saya perempuan, yang saya ajak ke gereja perempuan. Nah baru saya tahu, oh ternyata itu pacar perempuannya juga. Lalu dia bilang gini, ini akibatnya kalau kamu ngajak pacar saya ke gereja. Dipukulin sudah. Saya mendengar suara heboh dari teriak-teriak dan tidak ada suara. Dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Jam 12 siang salah satu perawat menghubungi saya. Karena nomor saya ada di handphone wanita yang saya layani ini. Saudara. Lalu perawat itu berkata, Pak, wanita ini yang memiliki nomor ini meninggal dunia. Saya sedih banget saudara. Karena saya punya keyakinan ini akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Lalu sekitar jam 3 ketika jenazahnya mau diformalin dan dimandikan, pacar yang perempuan menghubungi saya saudara. Lalu dia berkata, kamu siapa? Saya bilang, saya pembina rohaninya. Orang Kristen ya? Iya. Saya percaya, lalu saya mulai mengerti, lawan bicara saya bukan orang percaya Yesus. Lalu naluri penginjilan saya mulai muncul. Lalu saya bilang, kalau kamu percaya Yesus, di dalam Yesus ada keselamatan. Wah saya ngomong terus. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, saya pernah dengar cerita di Alkitab. Wow, tidak kenal Tuhan, tahu cerita di Alkitab. Ada seseorang yang mati pernah dibangkitkan sama Yesus. Yes, saya bilang. Siapa saudara? Lazarus. Lalu saya bilang, kalau kamu percaya Yesus, ada kuasa kebangkitan. Makin semangat saya. Lalu tiba-tiba dia ngomong gini, kalau gitu doain ini jenazah. Aduh salah ngomong saya. Kalau dia bangun, saya percaya Yesus. Kalau enggak, saya enggak akan percaya Yesus seumur hidup saya. Langsung Matius, Markus, Lukas hilang di kepala, perut sakit, kaki gemeteran. Saya enggak pernah keringetan, basah, langsung kayak syok. Iya kalau bangun, kalau enggak, suruh bayangin kalau enggak bangun, seumur hidup saya pelayanan, ketemu dia akan bilang pendeta palsu. Bohong semua yang dia bilang. Benar gak? Saya bilang gini, loh kalau orang meninggal, keluarganya yang didoain, bukan jenazahnya. Oh, Alkitab pernah kok dikatakan terus debat. Dan akhirnya dia bilang gini, kalau sudah tidak ada suara di handphone, itu artinya dia meletakkan handphone tersebut di sebelah telinga jenazah. Dan waktunya saya berdoa. Dan hening gak ada suara. Pengen saya bilang, halo sorry signal habis, baterai habis, dah saya matiin. Saudara tahu apa yang saya hadapi? Batasan, betul gak? Lalu dalam pikiran saya, mana Reinhard Bongke, Benny Hinn, Maurice Sorullo, orang-orang yang memang biasa. Siapalah saya ini? Saudara kadang-kadang keterbatasan mengeluarkan suara dalam pikiran kita. Saya ini siapa? Ketika hal-hal besar mulai disampaikan dalam hidup kita, betul gak? Dan saudara, saya doa sampai hari ini saya coba ingat doanya. Saya gak ingat, karena itu doa dalam keadaan super tegang. Dan gak terjadi apa-apa. Lalu yang nelpon itu berkata seperti ini. Kok saya lihat kayak jarinya gerak ya? Kaget saya. Untung saya gak di situ, bisa kabur kali saya. Lalu saya bilang gini, aktifkan speaker handphone, taruh di sebelah telinga jenazah. Dan saya mulai berdoa lagi saudara. Dalam nama Yesus kuasa kebangkitan terjadi. Dalam nama Yesus roh maut dipatahkan. Dalam nama Yesus gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara tahu apa setelah saya doa? Buka mata, bangun saudara. Hidup sampai hari ini. Dia sudah menikah, dia melayani Tuhan. Di sekolah Alkitab. Dan suatu saat saya bisa rekomen kesaksian di tempat ini. Waktu kita mulai memikirkan kepentingan orang lain, perut orang lain, perasaan orang lain. Sesuatu terjadi dalam hidup kita. Makanya gini saudara, kalau kita lagi rasa butuh didoain, doain orang lain. Kalau saudara lagi butuh diperhatikan, perhatiin orang lain. Amin. Ya, dibutuhkan orang-orang yang punya hati seperti ini. Misalnya dia punya toko, lalu dia tiap hari dia cek toko sebelah. Ini toko sebelah, kompetitornya saudara. Toko ini yang buat kadang-kadang cash flow toko saya murat marit. Lalu dia mulai doakan toko saingannya. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk toko sainganku Tuhan.
Kirim lebih banyak pembeli dalam nama Yesus. Sehatkan pemiliknya. Tuhan, buat toko ini semakin besar dalam nama Yesus. Buat dari jadi toko, 1 toko, jadi 5 toko dalam nama Yesus. Berkati toko sainganku. Ada yang doa seperti itu hari-hari ini? Oh tidak, hampir tidak ada. Oh Tuhan, naikkan usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Jangan pernah anggap enteng ketika kita mulai punya hati dan langkah mementingkan kepentingan orang lain. Serius, saya tahu ini gak mudah. Saya tahu ini gak lazim. Seperti seorang jomblo yang belum menikah. Lalu dia berdoa, Tuhan aku belum menikah dan belum punya pasangan hidup. Tapi aku kenal juga 5 temanku yang belum punya pasangan hidup. Kirim pasangan hidup buat dia duluan Tuhan. Aneh kan? Kalau saudara baca cerita tentang perwira di dalam perjanjian baru. Dia datang sama Yesus memohon supaya anak buahnya sembuh. Lalu setelah itu Yesus berkata seperti ini. Oh yang seperti ini tidak pernah aku jumpai. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Saya mau tanya saudara. Kalau kita dapat kesempatan emas dalam anugerah dan kemuliaannya, berjumpa dalam ketemu Yesus, saudara. Bukan pulang ke rumah Bapak ya. Ketemu Yesus dalam kemuliaannya. Saya mau tanya, kira-kira kita minta apa saudara? Kira-kira kita minta apa? Saya jadi ingat ada satu iklan saudara. Iklan ini iklan rokok. Jadi ada seorang pasangan laki-laki dan perempuan, lalu laki-lakinya jatuh ke jurang, nyangkut di akar pohon. Jadi lagi setengah mati nih. Nah di iklan itu muncul jin, itu loh saudara yang uangnya piro itu. Jadi laki-lakinya udah lagi setengah mati nih, menyelamatkan diri dari jurang. Lalu jin itu muncul, Aladinnya Indonesia. Dan jin itu bertanya sama perempuannya saudara. Saya kasih kamu 1 permintaan. Nah gitu saudara. Tahu nggak perempuannya minta apa? Kurus. Aku mau kurus. Saudara dengar baik. Rata-rata kalau orang dapat kesempatan minta sesuatu, pasti dia minta untuk dirinya sendiri. Tapi perwira ini ketika dapat kesempatan ketemu Yesus, gak minta naik gaji, gak minta nama harum, gak minta dia dan keturunannya diberkati. Dia gak minta kesehatan yang panjang, karena dia tahu Tuhan sudah tahu sebelum dia minta. Yang dia minta aneh untuk orang lain. Maka saya yakin perwira itu saudara, kalau hidup zaman sekarang, kalau dia nyanyi lagu doa Yabes, dia pasti buat bait kedua. Kiranya engkau memberkati dia berlimpah-limpah dan memperluas wilayah dia. Bukan sebuah tindakan bodoh ketika kita belajar mementingkan orang lain. Karena waktu kita melakukannya, kapasitas kita berubah. Kita akan bisa lewati batasan-batasan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kedua, waktu kita belajar mementingkan orang lain, kedua, hiduplah untuk belajar memberi kepada orang lain. Sama-sama bilang memberi, saudara. Lebih semangat lagi saudara, memberi. Saudara, memberi itu budaya kerajaan Allah. Saya tahu makin kesini banyak orang yang nyinyir budaya memberi. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Begini, semua banyak mata sekarang mulai melihat hal-hal yang negatif ketika orang mulai bicara soal memberi. Nah, saya mau katakan, memberi itu budaya kerajaan Allah. Saudara, yang buat Tuhan kita beda dari banyak Tuhan yang lain adalah pemberiannya, persembahannya, offeringnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang dia beri anaknya yang tunggal. Jadi gak bisa terbantahkan. Yang membuat Tuhan itu luar biasa adalah apa yang dia kasih sama kita. Lah kita kan anaknya. Jadi kalau Tuhan murah hati, gak mungkin anaknya pelit. Setuju gak? Dan mari kita lihat saudara.
Apa yang terjadi kemudian? Markus 6 ayat 37. Mari kita lihat ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tolong jangan ditutup dulu. Jadi ternyata orang yang datang itu bukan cuma minta dilayani, minta makan juga. Lalu Yesus berkata sama murid-muridnya, perhatikan baik-baik. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Lihat apa kata murid-muridnya? Murid-murid bilang, haruskah kami membeli? Disuruh beri, murid-murid maunya beli. Disuruhnya beri, murid-murid bilang beli. Beli itu artinya sesuatu yang gak ada sama kita, makanya harus beli. Beri itu artinya sesuatu yang ada sama kita. Milikilah budaya hidup memberi. Saudara mau praktek, mungkin altar call khotbah saya hari ini adalah, ini masih sore, pulang dari ibadah ketiga. Pilihlah orang untuk saudara traktir makan malam. Saudara bingung mau traktir siapa? Lihat orang kanan kiri saudara, itu pas saudara. Nih ya saudara ya, mari kita lihat. Siapa percaya ukuran kebahagiaan datang dari Tuhan? Saudara gak bisa lepaskan Tuhan dari kebahagiaan, betul? Lalu firman berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi firman mengajarkan kita mau bahagia, mau memberi lebih bahagia dibanding menerima. Sekarang saya tanya, mari cek hati kita masing-masing. Mana yang membuat kita lebih bahagia? Kasih 5 juta atau terima 5 juta? Masih ada kesempatan menabur untuk Natal kita. Coba lihat, mana yang membuat muka kita lebih happy? Terima, apa kasih? Coba setelah itu lihat ngaca muka kita. Muka kita akan lebih happy yang mana? Secara natural. Uang kita hilang 5 juta, uang orang nambah 5 juta. Atau uang orang kurang 5 juta, uang kita nambah 5 juta. Makanya maaf, untuk area ini saudara gak bisa lakukan tanpa Yesus. Gak bisa. Gak bisa. Adalah sebuah kesalahan kalau orang berpikir ikut Yesus supaya kaya. Kenapa? Sakeus udah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Lalu dia butuh Yesus untuk apa? Dengar, tadinya tukang ambil, tukang rampas, tukang rebut, tukang curang. Jadi tukang kasih, tukang murah hati, tukang memberi. Kita butuh Yesus untuk memberi, bukan menerima. Makanya saudara, ketika ada sebuah arahan atau tantangan memberi, disitulah altar call yang sesungguhnya. Betul gak saudara? Rela gak rela? Ya begitu saudara. Dan saya berdoa, kita izinkan Tuhan bentuk hati kita. Untuk bisa pertama, belajar hidup mementingkan orang lain. Dan mulailah belajar memberi untuk kepentingan yang lebih besar. Yusuf dikatakan orang yang teristimewa saudara. Dan salah satu arti dari kata Yusuf adalah dahan yang terulur. Jadi ada dahan yang keluar dari tembok. Misalnya, saya mau tanya saudara. Tetangga saudara punya pohon mangga. Berbuah lebat. Saking lebatnya, salah satu dahannya keluar sampai ke jalan. Dan berbuah. Nah pertanyaan saya, yang keluar ke jalan itu mangganya punya siapa? Punya bersama Pak. Nah Yusuf itu hidupnya kayak gitu. Sama dengan hidup kita. Kita punya pohon mangganya. Tapi kadang-kadang ada dari yang kita punya. Kita izinkan orang lain juga menikmati. Apapun keadaannya. Saya tutup dengan satu kesaksian.
Dulu waktu bertobat, saya selalu diajarkan gini, kalau mau apa-apa minta Tuhan. Oh iya. Satu kali saya kepengen membeli sebuah handphone, saudara. Lalu saya lihat teman-teman saya bilang gini, langkah iman, ke toko handphone. Hah, ngapain? Ambil brosurnya paling enggak. Tempel tiap hari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu dulu, saudara. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus, lalu kehabisan ongkos. Jadi saya jalan dari Lebak Bulus ke Pondok Indah. Saya ingat 10:30 malam, gelap, ya capek pelayanan. Jadi saya jalan gini rendang, nggak ada orang, berharap ada yang lewat gitu, orang gereja, mau kemana, yuk nebeng. Harapan palsu, itu imajinasi saya. Tiba-tiba saya menendang sebuah benda, ketika benda itu saya tendang, ada lampunya. Pas saya ambil, handphone saudara. Saya nggak bohong. Handphone. Dan persis seperti yang saya doakan, persis seperti yang saya tempel di kamar. Jadi waktu saya ambil, secepat ini kah Tuhan? Indah rencanamu. Ada orang yang sengaja Tuhan izinkan ketinggalan handphonenya. Dan Tuhan izinkan saya kehabisan ongkos sehingga saya bisa jalan dan menemukan handphone ini. Engkau Tuhan yang ajaib. Wah gitu kan. Itu pemikiran awal saya. Lalu saya pikir gini, berkat buat saya, musibah buat orang yang ketinggalan. Tapi di sini kan berperang saudara. Ya salah sendirilah. Apa yang sudah di jalan milik bersama. Salah sendiri lalai. Ada upah dalam kelalaian, handphonenya hilang. Dan ada berkat sama orang percaya. Alkitab berkata langkah orang benar Tuhan atur. Dan saya melangkah ke sini. Wah itu antara ya mungkin kayak di dia ada satu suara ini, satu suara ini. Lalu saya ingat tiba-tiba satu ayat yang berkata, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Saya tinggal ganti profile picture dan kartu. Dulu nggak ada lokasi cari, nggak ada. Sah. Bergumul. Akhirnya sekian detik sadar saya. Ini bukan punya saya. Meskipun habis itu hilang sadar lagi. Tapi kan ini hak saya. Jadi malam itu malam pergumulan. Gelap-gelap sendirian. Akhirnya saya cari nomor yang punya karena dia miss call terus. Dan saya telepon. Dan diangkat di sana. Alhamdulillah ketemu. Wah happy banget dia. Saya nggak happy. Saya ngomong dengan intonasi ini saudara. Cepetan Bapak kesini sebelum saya berubah pikiran. Iya baik-baik. Beneran. Waktu dia tutup telepon dalam perjalanan. Saya pikir masih ada kesempatan. Dia nggak tahu siapa saya. Saya tinggal pulang. Dan untung nggak lama. Datang. Saudara saya begini saudara. Pak terima kasih ya. Nih saya bilang. Kesel saya. Ini ada sesuatu buat Bapak. Bawa pulang Pak. Kesel saya. Lalu setelah kejadian itu saya menyadari sesuatu. Apa itu? Saya nggak alami mujizat. Enggak. Tapi saya jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Mungkin hari ini banyak dari kita belum ngalamin jawaban doa. Jangan sedih saudara. Mungkin itu karena Tuhan mau buat kita jadi jawaban doa untuk orang lain. Ada dari kita mungkin cucu kita belum alami hal besar. Anak kita belum alami hal besar. Kita pun belum. Tapi Tuhan mau jadikan hidup kita hal besar itu sendiri untuk orang lain. Itu pentingnya kita datang dan beribadah. Itu pentingnya kita izinkan tangan Tuhan memperbesar kapasitas kita. Saudara, saya punya keyakinan Natal nanti gereja ini memperbesar kapasitas kita. Dan saya percaya semua kita siap melangkah 2020 dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Sehingga anak cucu kita akan mengikuti jejak-jejak rohani. Dan suatu saat anak cucu kita akan jadi orang perkasa di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari rapikan Alkitab saudara. Dan kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan. Saudara, mari arahkan hati kita, mari kita tutup mata dan tundukkan kepala. Saya ingin berdoa. Berapa banyak dari antara saudara hari ini, engkau sadar, engkau ada di ujung kemampuanmu. Saudara. Engkau ada di kondisi dikit lagi mungkin kau mau nyerah. Ada hal-hal yang kau simpan dalam hatimu, keletihan, kecapean. Sepertinya kau butuh istirahat, seperti murid-murid. Kau butuh refresh, kau butuh berhenti sejenak, kau butuh istirahat sejenak. Bahkan mungkin beberapa dari saudara berkata, oh Tuhan kalau perlu ambil deh, saya udah capek dengan semua yang saya hadapi dalam hidup ini. Tapi dari hati kecilmu berkata, oh tidak Tuhan, selama Tuhan izinkan saya bernafas, itu artinya tetap ada kesempatan buat saya. Siapapun saudara yang sedang merasa hal itu, hitungan ketiga, angkat tangan kananmu saudara. 1, 2, 3. Aku berdoa pada setiap yang mengangkat tangan. Dalam nama Yesus, jangan biarkan tangan ini lemah ya Tuhan. Tanganmu yang berlubang, pegang kuat-kuat tangan ini. Aku berdoa saat ini Tuhan, tangan ini kuat dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat memberkati banyak orang. Melepaskan kesembuhan, melepaskan damai dan sejahtera, menarik kekayaan bangsa-bangsa, melepaskan mujizat buat banyak orang. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa untuk semua kami. Saudara, mari kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat karena kami percaya sore malam hari ini turun anugerah-Mu atas hidup dan tangan kami. Apa saja yang dikerjakan tangan ini engkau buat berhasil. Tangan ini akan menjadi tangan yang kuat di dalam Tuhan. Aku berdoa sampai kami tutup mata suatu saat, engkau tetap mendapati kami setia, mencintaimu, percaya sama engkau sampai selama-lamanya. Berkat yang terbaik turun atas setiap tangan yang terangkat. Tangan ini menjadi tangan yang perkasa di muka bumi ini, memberkati sampai anak cucu kami, keturunan-keturunan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur dan percaya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan.